Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Summa qala ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul azim. Al-Kautsar ayat 1 sampai 3, Al-Imran ayat yang ke-97. Bapak-bapak kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita mengaturkan segenap puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-Nya yang senantiasa menyertai hari-hari, waktu-waktu yang kita jalani. Salawat beriringkan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan momen kita berada di akhir bulan Zulkaidah yang insyaallah hari Senin besok memasuki bulan Zulhijjah, kita akan sampaikan tazkirah singkat tentang beberapa persiapan kita menghadapi bulan Zulhijjah, terutama yang berada di 10 awal bulan Zulhijjah, sebagaimana dalam penafsiran surat Al-Fajr ayat yang kedua, walayalin as, dimaksudkan adalah malam-malam yang 10, yakni di awal bulan Zulhijjah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dengan judul amalan utama di bulan Zulhijjah, bapak-bapak kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa beberapa amalan Rasulullah di tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah, yang dengan harapan tazkirah ini kita sampaikan di Jumat ini agar kita tidak ketinggalan momen untuk berunggudiah meningkatkan amalan kita sehingga bisa meraih pahala dan nilai yang lebih besar di momen ini. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang pertama amalan yang diajarkan Rasulullah adalah melaksanakan puasa sunnah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan Rasulullah SAW bersabda, yasumu tis'i Zulhijjah wa yauma Asyura, dan kelanjutan hadis berikutnya. Kita ambil dan kita garis bawahi kalimat awal dari hadis ini, dan hendaklah kamu berpuasa di 9 hari bulan Zulhijjah, dan selanjutnya puasa Asyura, puasa Senin, dan juga puasa hari Kamis. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, makanya ada orang yang terbiasa puasa sebelumnya, dia mengawali puasa sunnah di bulan Zulhijjah itu dari tanggal 1 sampai nanti tanggal 9-nya.
karena di dalamnya memiliki nilai dan keutamaan yang berbeda dengan puasa sunnah yang lainnya. Apabila tidak mampu mengawali sejak dari tanggal 1, sekurang-kurangnya engkau berpuasa di tanggal 8 Zulhijjah yang dikenal dengan puasa Tarwiyah. Kemudian di tanggal 10 Zulhijjahnya yang dikenal dengan puasa Arafah. Di saat saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji tahun ini melaksanakan wukuf di Arafah, kita yang tidak menunaikan ibadah haji melaksanakan puasa sunnah. Lebih ditekankan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya bahwa puasa di tanggal 9 Zulhijjah ini memiliki keutamaan dan fadilah menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang selama tidak melakukan dosa besar. Ini sebagai pemotivasi kita, pendorong kita dalam melakukan amalan ini, yang pada hakikatnya tetap kita memurnikan niat dalam setiap amalan kita, berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, syiar bulan Zulhijjah yang telah diawali dari bulan Zulkaidah, yakni melaksanakan ibadah haji dan umroh. Mudah-mudahan saudara kita, keluarga kita, karib kerabat kita, tetangga kita yang menunaikan ibadah haji di tahun ini, mereka diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memaksimalkan waktu yang ada untuk berubudiyah, melaksanakan ibadah, sehingga pada akhirnya yang diharapkan mendapatkan haji yang mabrur. Kaum muslimin yang memuliakan Allah, kita yang tidak menunaikan ibadah haji tahun ini atau akan melaksanakan ibadah haji di tahun yang akan datang, yang mesti kita perhatikan adalah yang pertama kali faktor niat kita dalam menunaikannya. Oleh karena nilai satu amalan itu amat tergantung kepada awalnya. Apa motivasi amal yang dilakukan, dia akan mendapatkan memperoleh hasil seperti yang diniatkannya. Tidak semua orang yang menunaikan ibadah haji itu memperoleh haji yang mabrur. Tidak semua orang yang pergi haji itu memiliki niat yang sama. Mungkin ada niat-niat lain yang terselubung dari ibadah yang dilakukannya, sehingga tidak sempurnalah amalan yang dilakukan dan tidaklah dia mendapatkan haji mabrur yang diharapkan itu. Kaum muslimin memuliakan Allah. Kemudian faktor harta yang digunakan untuk menunaikan ibadah haji mesti kita perhatikan. Jangan sampai berhaji dengan harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sumber-sumber yang tidak dihalalkan kita menggunakannya. Oleh karena setiap amalan itu amat terpengaruh juga dengan apa alat yang digunakan, apa sarana yang dipakai untuk menaikkan ibadah tersebut. Kemudian kesempurnaan waktu yang digunakan. Mungkin banyak kiriman-kiriman video atau kiriman-kiriman foto dari saudara-saudara kita yang berhaji tahun ini, yang mereka kelihatannya punya waktu yang luang, punya waktu yang banyak untuk bisa refreshing, untuk bisa rihlah, untuk bisa rehat. Padahal kesempatan dan peluang yang diberikan itu tidaklah diberikan kepada semua orang. Kemampuan untuk bisa berhaji itu tidaklah diberikan ke semua orang, melainkan hanya sebahagiannya. Dari satu kenikmatan besar bila mana diberikan kemampuan untuk bisa berhaji, makanya wajib haji itu adalah bagi orang-orang yang memiliki kemampuan. Oleh karenanya, ketika diberikan kesempatan itu, betul-betul dimaksimalkan waktu yang ada, meningkatkan amalan, meningkatkan ibadah, memanfaatkan momen-momen penting di tempat-tempat yang mustajab dalam berdoa, sehingga memang maksimal amalan yang dilakukan pada saat melaksanakan ibadah haji. Kaum muslimin memuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, amalan utama di bulan Zulhijjah itu adalah ibadah kurban.
kita yang tidak berhaji dihimbau untuk bisa berkurban. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2 tadi, sesungguhnya kami telah memberikan engkau nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar, maka solatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Berkurbanlah lirabbika, berkurbanlah karena Tuhanmu. Artinya kembali ke faktor niat dalam ibadah kurban yang dilakukan. Tidak ada unsur kesombongan di dalamnya, tidak ada niat-niat kebanggaan di dalamnya. Meskipun kita mampu berkorban misalkan 1 ekor sapi, janganlah ada niat kebanggaan dan kesombongan yang terselip di dalam hati kita. Oleh karena di setiap ibadah yang kita lakukan murni berdasarkan niat seorang yang beribadah. Kaum muslimin memuliakan Allah. Bahkan nilai dari ibadah kurban ini luar biasa. Sebagaimana Rasul bersabda, bikulli sa'ratin minas suf hasanah. Di setiap bulu hewan kurban ada kebaikan, ada pahala di dalamnya. Andaikan kita berkurban 1 ekor kambing misalkan, bayangkan betapa banyaknya bulu kambing sebagai amal soleh, sebagai kebaikan, sebagai ibadah, sebagai hasanah bagi kita yang berkurban. Tentu sangat diharapkan dan sangat dianjurkan kita yang memiliki kemampuan dan kelapangan rezeki untuk berkurban. Tidak ada batasan jumlah kurban dinyatakan dalam hadis ataupun ayat. Selagi kita mampu, selagi bisa, selagi diberikan oleh Allah kesempatan kehidupan di dunia untuk bisa berkurban, maka manfaatkan momen itu untuk meraih pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dan sesungguhnya pada akhir akhirat nanti hewan kurban itu akan datang. Dia akan datang dengan tanduknya, akan datang dengan bulunya, akan datang dengan kukunya, sebagai syafaat, sebagai penolong kita yang berkurban di dunia, akan membantu kita. Kenapa bulu, tanduk dan kuku yang disebutkan dalam ayat ini, dalam hadis ini? Karena dalam pelaksanaan ibadah kurban 3 macam ini terbuang, padahal di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia bernilai yang akan menolong si hamba yang berkurban kelak di akhirat nanti. Kaum muslimin memuliakan Allah. Kemudian yang keempat, meningkatkan, memperbanyak zikir kita kepada Allah. Zikir akan membantu lisan kita terjaga dari perkataan-perkataan yang mubazir, akan membantu ucapan kita dari perkataan-perkataan yang sia-sia. Memperbanyak kalimat istighfar, memperbanyak kalimat tahlil, kalimat tahmid, kalimat tasbih, kalimat la haula wala quwata dan selanjutnya, kalimat-kalimat zikir yang senantiasa kita bisa rutinkan di setiap harinya. Sebagaimana Allah katakan, allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Orang-orang yang senantiasa berzikir ketika duduk, berdiri dan berbaring, mereka senantiasa menjaga waktunya, lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan sholat berjemaah kita. Di 10 awal bulan Zulhijjah memiliki nilai yang berbeda dari hari-hari yang lain. Oleh karenanya mari kita tingkatkan sholat berjemaah kita. Lebih sering dan lebih ringan kaki kita datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjemaah. Maghribnya, isanya, subuhnya. Bagaimana kita mampu menjaga sholat berjemaah di setiap hari dan waktu kita, karena memiliki nilai yang jauh lebih baik ketimbang kita lakukan sendirian. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, inilah 5 amalan utama yang mesti kita jaga di awal bulan Zulhijjah, dan mudah-mudahan kebiasaan di awal bulan Zulhijjah akan berlanjut kepada hari-hari selanjutnya dan bulan-bulan selanjutnya. Semoga di setiap amalan kita niatkan dengan tulus karena Allah Subhanahu wa taala, diterima dan dibalas dengan pahala yang jauh lebih baik dari amalan yang kita lakukan. Semoga tazkirah ini bermanfaat untuk kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.